Dan kita bisa lihat sendiri di background di belakang, cuy, sunrise sudah terlihat. Dan kita sunrise tidak di puncak, tapi sunrise baru jalan dari base camp, cuy. Ini emang nggak tahu apa yang kita kejar ya dari sampai puncak. Kota Garut terlihat semua dari sini, dari pos 2. Gokil. Teh Guntur. Jadi ini kita dari stasiun Cikarang, kita mau naik kereta Walahar atau KA lokal dengan tujuan Cikarang Purwakarta, dan nanti kita lanjut dari Purwakarta menuju ke Garut. Jadi ini tuh tarifnya Rp4.000. Kosong. Siapa? Sejenak. Kami himbau pada seluruh pelanggan untuk selalu menjaga ketertiban di dalam perjalanan komuter lain, tidak membuat kegaduhan di dalam rangkaian kereta. Dibantu duduk dengan sopan, tidak menaikkan kaki di atas kursi karena akan mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Kami juga himbau untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta, buanglah sampah Anda pada tempat yang telah tersedia. Bagian yang kami hormati selalu Sampai di Selamat sore dan selamat datang saat ini Stasiun Purwakarta. Tiba di stasiun Purwakarta. Dipersilakan bagi para penumpang boarding kembali. yang baru turun supaya berhati-hati pada saat turun di sebelah kanan arah kedatangan kereta, karena peron belum jadi. Kami persilakan untuk turun di sebelah kiri yang tersedia di jalur 4. Dan bagi para penumpang yang berkenan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api komuter lain Garut, kami akan dipersilakan untuk melakukan boarding terlebih dahulu di area pintu masuk. Dan jangan terburu-buru, kereta api berangkat tepat pukul 16:25. Kita naik komuter lain Garut. Sebenarnya sih cuma satu kereta ya dari Cikarang ke Purwakarta, cuma diganti atas nama doang. Kita harus kembali boarding lagi di stasiun Purwakarta. Itu keberangkatan jam 4:20. Menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Stasiun Garut.
jadi ini gua sudah nyampe di stasiun Garut. Nah, itu lihat-lihat, jadi seperti itu stasiun Garut. Dan ini gua di pom bensin di sampingnya stasiun Garut. Dan jadi ini gua nyampe di stasiun Garut itu tadi jam 10 lebih sedikit lah. Jadi gua dari stasiun Garut menuju ke base camp Gunung Kuntur. Itu kita naik ojek online coy. Kita nyari ojek online ntar lebih dahulu. Boleh. Dari mana kak? Dari Bekasi. Jalan dulu ke sini. Dari stasiun Garut. Jalan Tadi sini. nyari makan. Oh nyari mana? Kalian nyari makan. Kita sudah nyampai di base camp. Kalau base camp Bang Ucok ini. Iya, ini Bang Ucok. Bener kalau base camp Bang Ucok ini. Bener ini ya? Mm-mm. Ini di Sherlocknya ini. Cuman ya. Nah, cuman dari sini agak bebatuan. Kalau ada teman, kalau berani mestinya boleh Ini lurus ya itu ya? Kemana? ke sini aja. Ke kiri langsung. Oh, iya. Mau lurus boleh ya lurus. Nanti ke kiri. Oh iya. Masih ya Bang ya? Iya, masih. Ya, hati-hati. Mari Bang. Iya. Siap. Isi, Pak. Bang Ucoknya. Bang Ucoknya di dalam. Oh, udah tidur ya? Iya, Oh, yaudah deh. istirahat aja dulu. Oh. Ini mau naik juga? Besok. Oh, besok pagi. Ngecamp ya? Oke, Hmm. lo ngecamp juga? Mau TikTok? TikTok. Iya. Naik kapan? Palingan subuh lah. Subuh. Iya. Sendiri? Sendiri. Dari mana? Ah, Cimahi. Cimahi. Oke, jadi ini gua mulai berangkat jam 5:30 pagi. Nah, gue sengaja tidak terlalu pagi berangkatnya, karena gue semalam itu berasa kayak nggak enak banget coy. Hawanya dingin banget dan kita tidur pun emang di tempat terbuka, cuman ya itu ada gubuknya, cuman dia nggak ada temboknya atau nggak ada tempat tertutup. Itu bukan tempat itu tempat terbuka cuy. Jadi ini gue berangkat jam 5:30 pagi dari nama basecampnya itu basecamp Abah Ucok. Simasinya kita 27.000. Dan katanya nanti di depan itu ada pos basecamp lagi, pos lagi, nggak tahu ya. Nggak tahu di sini tuh buat basecamp pendaftaran atau cuma buat apa. Yang pasti di sini kita bayar 27.000 per orang dan kita dikasih kertas. Nanti kalaupun di atas ada ini pendaftaran lagi, kita tinggal nunjukin kertasnya doang buat yang simak si tadi cuy. Dan kita bisa lihat sendiri di
background di belakang cuy. Sunrise sudah terlihat dan kita sunrise tidak di puncak tapi sunrise baru jalan dari base camp cuy. Ini emang nggak tahu apa yang kita kejar ya dari sampai puncak. Kita nggak ngejam sunrise, nggak ngejar. Pokoknya kita yang penting enjoy aja kita naik gunung coy. Ini adalah pendakian ke Gunung Guntur via Citiis yang ada di Tarogong Kaler base campnya coy. Ini bener-bener cuacanya indah sekali coy. Bisa kita lihat sendiri. Dan di sini juga itu tempat wisata jeep juga, dan ini kebetulan hari Minggu. Jadi tadi ada banyak yang berseliweran mobil jeep untuk rekreasi di off-road di kaki Gunung Guntur ini coy. Ini mau ngecamp pak? Camp? Berangkatnya pagi banget ya ngecamp? Biar nyantai di atas. Biar nyantai. Bang dari mana bang? Dari Bekasi. Naik? Gimana? Naik apa? Naik kereta. Kereta. Turun di Garut. Turunnya di Garut. Iya. Dari Garut ke sininya? Ngojol. Ojo. Berapa? Ada semalam sih yang 23.000, ada yang 16.000 kok. Murah mah. Dekat juga. Alhamdulillah cuacanya cerah dan ini sunrise-nya aja bisa kelihatan. Dan itu Gunung Cikuray, puncak Cikuray. Ini Guntur. Punten. Gimana Kak? Gimana? Dari Bekasi? Mantap. Sendiri nyali Ra? Sendiri. TikTok. Ini udah turun apa belum naik? Oh, keren udah turun. Pertama tapi yang paling lambat. Apa-apa yang penting kan enjoy. Napas tua. Naik gunung mah yang penting enjoy. Ya, ayo, mari. Nah, ini ke situ. Kita belok kanan. Pos 1. Emang kita belum ketemu pos dari base campnya Abah Ucok. Itu emang bukan pos ya, itu kayak semacam apa ya, hampir kayak mirip di Gunung Gede gitu. Itu kan banyak banget base campnya coy, bukan cuma satu, ada warga juga yang mengelola base camp. Dan ini Bang Ucok termasuk seperti itu cuy. Jadi dia bantu registrasi, terus posnya itu belum nyampe di pos. Dan ini kita belum nyampe di pos 1. Kita let's go.
Pos 1 jam 6 lebih seperempat. Dan itu pos 1 ada toilet, ada musola, ada warung, teman warungnya nggak buka. Jam setengah 6 kita nyampe di pos 1. Kita lanjut. Dan ini posnya itu ini. Pos 2 di jam setengah 7 lebih 8 menit. Dan pos 2 ini tuh cuman ada pelang doang dan ada lahan buat istirahat coy. Dan view-nya juga lumayan keren. Kota Garut terlihat semua dari sini, dari pos 2. Gokil. Itu dia Kota Garut coy. Keren. Itu pegunungannya. Dan di pos 2 itu ada sumber mata air. Kita bisa ambil air dari sini, kita turun. Ini kita lanjuti perjalanan ke pos 3. Pos 3 jam 7 pagi. Dan di sini tuh pos area camp Gunung Guntur via Citiis. Dan dari sini tuh kita tinggal summit attack menuju ke puncak Guntur coy. Dan di sini ada warung, mungkin ada WC mungkin kali ya. Pas banget. Kepengen berak lah, berak dulu. Kemana Dar biasanya Dar? Dari pos 3 ke atas itu jalurnya jalur pasir, jadi bener-bener melelahkan cuy. Kita naik selangkah, turunnya selangkah, naik 2 langkah, turunnya 2 langkah. Cukup melelahkan ini namanya. Nggak tahu ini sampai puncak begini atau gimana ya. Intinya dari pos 3 itu jalurnya jalur pasir, pasir batu-batu kerikil, hampir mirip kayak di Slamet yang jalur summitnya itu cuy. Atau mungkin hampir mirip kayak di Semeru mungkin ya, soalnya kita belum pernah ke Semeru dan baru ke Slamet. Dan di Slamet itu hampir seperti ini yang di jalur summitnya ya.
Ini tuh bener-bener kerikil ya. Kenapa ya nggak disingkir-singkirin atau emang nggak bisa apa itu emang dari atasnya pada turun ya. Padahal ini di sebelah sini nih masih ada, cuman dia kerikil juga sih kan, gara-gara sering diambah, gara-gara sering diinjak mungkin ya, ya semakin keluar batunya atau pada runtuh dan jadilah jalur pasir seperti ini sih. Jadi agak susah diinjak ya. Kayak yang ini mungkin jarang banget diinjak. Dia berpasir dikit cuman tidak terlalu parah kayak yang ini cuy. Nah bener-bener pun agak aneh sih, padahal tumbuh-tumbuhan ya, cuman kok ininya kerikil gitu. Dan ini saya lebih milih menyamping dari jalur utamanya cuy, soalnya emang dari jalur yang lurus tadi bener-bener parah pasirnya itu. Kita naik 3 langkah, turunnya itu 2 langkah coy, jadi nggak nyampe-nyampe. Dan ini jalur yang ambil sebelah kanannya itu agak mendingan, nggak terlalu parah, jadi kita nggak terlalu capek buang-buang tenaga buat berenang di lautan pasir cuy. Ini ambil sebelah kanan ya, dari jalur pasir yang gede itu kita ambil jalan yang setapak yang tidak terlalu parah pasirnya cuy. Wah, bunga edelweiss sudah mulai nampak. Bunga edelweiss ya, dari pos 3 ke atas tanjakan summit itu edelweiss mulai kelihatan coy. Dan juga di udah mulai banyak persebaran ya bunga-bunga edelweiss, cuman dia nggak gerombol, cuman dia berpencar ya. Kayak di sini ada, di situ aja, di situ ada. Dan cukup lumayan bagus, mulai sudah berbunga ya. Lumayan lah buat pemandangan jalan. Bunga abadi edelweiss keren, jalurnya pun keren. Ini sampai puncak mungkin begini bener-bener capek. Ini ada pohon cemara. Wah, pasir lagi, cok.
Akhirnya nyampai di puncak Guntur 2249 mdpl. Jam setengah 10 kurang 5 menit. Gokil. Nih sampahnya banyak banget, Cok. Parah. Sampahnya ini nggak ngotak. Teh Guntur. Dan itu ada puncak lagi, itu adalah katanya sih puncak tertingginya. Dan ini tuh puncak yang ketinggiannya 2249 mdpl. Dan yang ini tuh via Cities, katanya yang itu via Cikahuripan, coy. Jadi kita mau coba ke situ. Semoga sih jalurnya tidak berpasir lagi ya. Soalnya kalau berpasir lagi itu capek, boy. Kayak wah, dengkul sudah mau copot. Jadi kita lanjut ke puncak yang paling tertinggi, itu puncak via Cikahuripan. Kita belum tahu puncaknya seperti apa. Kita coba ke situ, boy. Let's go. Oke, jadi ini sudah jam 12 lebih seperempat. Kita lama banget, coy. Baru pertama kali gua nongkrong di puncak gunung selama ini, coy. Karena wah, view-nya itu bener-bener nggak ada opat. Puncak gunung Guntur, view-nya bener-bener wah, indah sekali, ma boy. Aku betah banget di sini dengan view yang luar biasa, dan bisa dilihat itu sabana luar biasa, dan di seberang itu kota Garut kelihatan semua. Dan mau nongkrong berapa jam pun di sini betah, coy. Asalkan kita bawa cemilan dan nongkrong sambil nyemil. Ini sekarang jam 12 lebih seperempat. Gue mau turun dan mungkin pendakian ke Gunung Guntur cukup sekian sampai di sini. Dan pesan-pesan buat Gunung Guntur, treknya luar biasa gila, tapi dibayar tuntas dengan pemandangan view yang luar biasa. Nggak ada obat. Sepadan dengan treknya sendiri, view dengan treknya sepadan. Dan kalian yang mau ke Guntur tidak bakal kecewa. Bisa dilihat sendiri nih jalan turunnya, coy. Udah hampir kayak Rinjani. Meskipun kita belum pernah ke Rinjani, tapi ini hampir kayak Rinjani ya. Atau mungkin lebih mirip kayak di Semeru, coy. Nah, Win, sekian perjalanan saya kali ini ke Gunung Guntur, dan sampai jumpa kembali di perjalanan saya selanjutnya ke gunung-gunung ataupun ke tempat-tempat yang indah, ataupun traveling ataupun touring. Dan yang pasti tetap pantengin terus video-video saya, coy, yang pastinya
indah-indah. Oke, sampai jumpa di perjalanan naik lain waktu. Sampai jumpa kembali di perjalanan gua selanjutnya. Bye bye. Oh, jadi gue menyimpulkan kalau kenapa jalurnya jalur pasir, kerikil, batu, dan dari sampai bawah padahal itu pepohonan masih banyak, karena kerikil yang di bawah, ini di bawah itu hasil jatuhan dari atas, cuy. Dan bisa dilihat seperti ini hasilnya, bekas runtuhannya ke bawah itu membentuk seperti sungai seperti ini. Kemungkinan kalau hujan atau banjir gede, dia kerikil turun ke bawah, makanya sampai di atas pos 3 itu, coy. Dan ini tuh bener-bener jalurnya jalur kerikil jatuh. Jadi kemungkinan juga orang turun dari atas, pendaki dari atas turun, itu kan pasti turun lewat sini begini, dan itu kerikilnya ke bawah sampai ke bawah dan nyampai di atas pos 3 itu, cuy. Jadi dia meskipun di situ nggak ada kerikil yang jalur yang terkikis sampai kerikilnya pada runtuh, dan ternyata runtuhannya itu dari atas, coy. Jadi seperti itu kemungkinan terjadinya, itu seperti itu, coy. Ini sih benar-benar gokil ya. Cuman dari sini tuh kita harus hati-hati kalau turun ya. Kalau kita turun tuh, soalnya di sini tuh bener-bener terjal banget dan di pasir juga. Dan kalau kalian nggak hati-hati, jatuh pun itu bisa nyampe gelinding, dan masih banyak batu yang gede-gede. Takutnya kalian jatuh ke bentur batu yang gede. Dan tidak semua kerikil di sini, ternyata ada batu yang gede juga, cuy. Dengernya seperti itu. Pokoknya tetap hati-hati dari arah summit ya, dari pos 3 ke atas. Kalau gue nyaranin itu kalau naik jangan jalur ini, coy. Kalau naik kalian lewat jalur samping atau bibir jalur ini, kan itu juga udah ada banyak jalur dadakan ya buat naik. Dan ini tuh khusus buat turun ya. Cuma turun kalian juga harus hati-hati, cuy, karena di sini tuh banyak, bener-bener masih rawan banget jatuh. Saya lihat sendiri ini terjal banget, coy. Harus tetap hati-hati. Allahu Akbar. Sakit, masuk semua ke sepatu. Ya. Akbar. Ya. Daripada mudik lama gorengnya. Ujang deui.
Ya, si Neng jadi eta dua si Neng. Namanya. Nah itu si Nengna keur popatoan kene. panas itu cuaca. Heeh. Nya 15 Mang Badang. Gunung Guntur di pos 3. Panas. Ini segini tuh harganya 15.000 bos, cukup worth it. Ada baksonya 2, tahu 3, cuankinya juga 3 boy, dan mie. Dan ini jam sudah menunjukkan jam 1 lebih 10 menit. Udah hampir mau nyampe, sudah mau nyampe di jalur truk. Dan minusnya dari basecamp CTIS 2 ataupun hanya Bang Ucok itu, pokoknya basecamp CTIS 2 lah, itu kita harus ngelewatin jalur mobil truk yang ngangkut batu sama pasir cuy. Jadi minusnya itu kalau siang debunya bener-bener banyak kalau ada truk lewat. Sama itu cuacanya panas banget cuy kalau siang. Dan kalau lewat CTIS 1 itu nggak tahu, kurang tahu ya. Pokoknya kalau CTIS 2 itu ya seperti inilah, berdebu, panas banget. Belum kalau ada truk lewat itu bener-bener wah, debunya itu terbangan semua. Jadi oke lah, sekian perjalanan dari gua. Udah kelar turun dari base camp ini. Campnya Bang Ucok. Basecamp CTIS 2, CTIS 1 di seberang situ. Ini CTIS 2. Sekarang jam 2:30, gua mau cari bis ke terminal Garut. Kita nyari buat ke arah tujuan Bekasi. Kita turun di Bekasi. Semoga aja masih ada ya bos. Pak, yang ke terminal Pak? Iya. Mau pakai helm kah? Gimana? Mau pakai helm nggak? Boleh? Gak apa-apa kah ada cewek? Gak apa-apa.
sih udah berangkat Pak. Aslinya mana? Ke terminal. Ayo. Itu tukang macul. Ini turunnya di tol Pak, di timur. Di tol. Iya. Terminal nggak ada. Kalau mau ke terminal sebentar nunggu aja. Tukang bayar, itu. Garut tujuan Bekasi. Dan Prima Jasa tujuan terminal